Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, wabil khusus nikmat iman, hidayah, taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan wasilah kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang berada pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari tahun Hijriah. Ada paling tidak 4 keutamaan yang terdapat di dalam bulan Dzulqa'dah, yang secara bahasa Dzulqa'dah ini artinya itu adalah yang memiliki. Al-Qa'dah itu bimana atau arti dari asal kata qa'adah. Qa'adah itu duduk. Jadi maksudnya bulan ini ya bisa diartikan al-qu'ud min anil qital. Pada zaman dahulu orang-orang Arab jahiliyah sering melakukan peperangan. Nah, saat Dzulqa'dah ini mereka berhenti dari peperangan-peperangan. Dan ada juga yang memaknai duduk santai, karena pada bulan inilah mereka bersantai, beristirahat. Ada yang melakukan safar, perjalanan berdagang, baik itu ke Syam ataupun ke Yaman dan ke negeri yang lainnya. Ketika bulan Dzulqa'dah ini pada zaman dulu banyak orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan orang-orang Mekah sendiri keluar dari Mekah untuk melakukan ekspedisi perdagangan itu. Nah, paling tidak ada 4 keistimewaan, keutamaan bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama adalah bahwa Dzulqa'dah itu salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala dalam 1 tahun, sebagaimana yang dijelaskan di surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan hari di sisi Allah Ta'ala ada, iddatash syuhur, jumlah bulan, bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12. Pada ketentuan Allah sejak zaman dahulu, pada saat diciptakan langit-langit dan bumi, di antara 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan, yang disebut Ashhurul Hurum.
minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang utama, 4 bulan yang dimuliakan. Yang dijelaskan ya di dalam hadis bahasanya 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. 3 secara bersambung dan 1 secara terpisah. Karena termasuk di antara bulan-bulan yang mulia, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan amal-amal baik di sini. Yang kedua, keutamaan atau keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Karena bulan ini adalah permulaan ataupun termasuk ya, bukan permulaan tapi termasuk di antara Ashhurul Haji, bulan-bulan haji yang diisyaratkan di surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ini pada bulan-bulan tertentu. Apa penjelasan bulan-bulan tertentu ini? Yaitu bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan selanjutnya Dzulhijjah. 3 ini adalah Ashhurul Haji. Kalau seandainya seseorang punya waktu yang longgar, dia tidak ikut dalam rangkaian porsi hajinya pemerintah, dia sudah berangkat dulu ke Saudi misalnya di bulan Ramadan, maka belum bisa mengawali rangkaian hajinya. Kalau sudah masuk Syawal, maka dia bisa melaksanakan haji. Ya, kalau mulainya bulan Syawal berarti haji tamattu yang longgar ya. Tidak melaksanakan umroh dulu, kemudian tahallul, dan baru pada tanggal 8 Dzulhijjahnya, hari-hari Armina itu dia menunaikan rangkaian manasik hajinya. Jadi baru mulai startnya itu di bulan Syawalnya, tidak bisa diawali dari bulan Ramadan. Itulah maka disebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ini harus dilaksanakan pada bulan-bulan khusus, tidak bisa di bulan-bulan yang lainnya. Hanya 3 bulan itu. Yang ketiga, keutamaan Dzulqa'dah ini bahwasanya dalam melaksanakan umrah oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sejak kecil sudah dititipkan ibunya untuk menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Jadi Anas ini menjadi pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Jadi sejak Nabi di Madinah itu beliau sudah ngawul ya, sudah menjadi pembantunya Rasulullah, sehingga beliau sangat alim ya, seorang yang paham betul dengan ciri pribadi, perilaku sehari-hari Rasulullah SAW, termasuk ibadahnya. Beliau sampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah ini berumrah dalam hidupnya 4 kali, yang 3-tiganya ini dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, dan satunya itu pada saat berbarengan dengan hajinya. Umrah yang pertama yaitu pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah, yang ini disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Walaupun pada akhirnya nanti gagal karena mendapat halangan dari orang-orang Quraisy. Beliau tidak bisa masuk Makkah. Nanti kita jelaskan lebih detail perinciannya. Yang kedua yaitu umrah qadha, umrah tundahan. Karena pada tahun 6 Hijriah beliau tidak bisa menunaikan umrah dan
di klausul perjanjian Hudaybiyah baru bisa kembali lagi ke Mekah untuk umrah, maka beliau pilih bulan Dzulqa'dah pada tahun 7 Hijriah. Nah, umrah yang ketiga yaitu selesai perang Hunain. Ada rangkaiannya. Ada Fathu Makkah Ramadan tahun 8 Hijriah, kemudian lanjut perang Hunain bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Nah, setelah beliau menang dalam perang Hunain ini mendapat ghanimah yang banyak. Setelah beliau membagi harta ghanimah di kawasan Ji'ronah, maka beliau menunaikan umroh mengambil miqatnya dari Ji'ronah terus ke Mekah ya, untuk menunaikan umrah, dan setelah itu baru kembali ke Madinah. Nah, itulah 3 rangkaian umrah yang beliau laksanakan, dan itu pada bulan Dzulqa'dah. Di samping boleh mengambil miqat ya dari Ji'ronah, yang lebih dekat adalah Tan'im. Kalau kita ada di Mekah untuk mengulang atau mengumrohkan, membadali umroh dan lain-lain, biasanya yang paling dekat adalah Tan'im, kemudian bisa juga di Ji'ronah, juga bisa di Hudaybiyah tadi, yang lebih jauh. Nah, baru yang keempat, umroh beliau bersama dengan hajinya, karena beliau mengambil haji qiran, yaitu haji yang disambung ataupun yang bergandengan hadis. Jadi haji qiran adalah haji yang bersama-sama dengan umrohnya. Kalau haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, kalau qiran itu bersama-sama niatnya. Dan yang ketiga ada haji ifrad yang hanya haji saja tanpa umrah. Nah, itulah ya, termasuk di antara keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Pada poin yang ketiga ini beliau menunaikan 4 macam atau 3 pada bulan Dzulqa'dah dan 1 pada bulan Dzulhijjah, ya, ini rangkaian umrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Poin yang keempat, jemaah sekalian, keistimewaan bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang dulu Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk melaksanakan sebuah pemanggilan khusus untuk menerima kitab Taurat di Bukit Tur Sinai. Beliau dipanggil Allah Ta'ala pada bulan Dzulqa'dah ini, yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'raf 142. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami berikan janji kepada Nabi Musa selama 30 malam. Wa atmamnaha bi asyrin. Dan kami sempurnakan 10. Fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Maka sempurnalah pertemuan janji Nabi Musa dengan Allah Ta'ala ini selama 40 malam. 30 malamnya pada bulan Dzulqa'dah disambung dengan 10 malamnya pada bulan Dzulhijjah. Inilah 40 hari, 40 malam Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan selama ditinggal oleh Nabi Musa ini, Bani Israel melakukan penyimpangan yang sangat berat, yaitu meminta sesembahan. Dan akhirnya oleh Samiri dimanfaatkan dengan membuat patung anak sapi. Nah, itulah yang dijadikan sesembahan oleh Bani Israel.
Walaupun Nabi Musa sudah memberikan mandat kepada Nabi Harun, tapi karakter masing-masing saudara ini berbeda. Nabi Musa tegas, Nabi Harun begitu lembutnya, sehingga kurang memiliki kewibawaan di antara kaumnya. Jadi inilah 4 keistimewaan, keutamaan yang ada di bulan Dzulqa'dah yang memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menghidupkan syiar amal-amal soleh di bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah ini. Anjuran kepada kita semuanya untuk menghidupkan bulan-bulan mulia ini dengan amal-amal yang soleh. Dan kebanyakan di antara masyarakat ini melupakan bulan Dzulqa'dah ini atau mengabaikan. Di bulan Ramadan yang mereka begitu semangat, yang artinya adalah Ramadan itu pembakaran dosa-dosa. Kemudian bulan Syawal adalah bulan peningkatan dengan amal-amal yang baik. Bulan Dzulqa'dah ini yang secara bahasa, sejarah tadi bulan yang di situ duduk-duduk santai, sehingga menjadikan masyarakat ini kurang bersemangat. Maka kita sebagai kaum muslimin yang punya wawasan, punya pengetahuan, hendaklah kita menghidupkan syiar yang baik-baik pada bulan yang mulia ini dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Jadi kalau biasanya masyarakat begitu semangat untuk, mohon maaf, misalnya puasa sunnah ya, di bulan Rajab, yang salah satu alasan utama yang sahih karena bulan Rajab ini salah satu di antara 4 bulan haram tadi. Nah, kenapa pada bulan Dzulqa'dah ini kita sangat-sangat jarang menghidupkan dengan puasa sunnah? Padahal di sini juga sama statusnya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram, termasuk bulan Dzulqa'dah ini. Inilah yang sering dilupakan oleh masyarakat. Nah, jemaah sekalian, ada pendapat dari Abdullah bin Abbas tentang bulan-bulan haram ini ketika beliau menafsirkan surah Taubah ayat 36 tadi. Dan bulan-bulan ini Allah mengkhususkan 4 bulan yang Allah menjadikan 4 bulan tersebut adalah bulan-bulan suci. Dan kesuciannya begitu diagungkan dan menjadikan dosa di dalamnya juga besar. Sebagaimana dia menjadikan amal soleh dan balasan yang lebih besar. Jadi inilah konsekuensinya. Ketika sebuah waktu diutamakan untuk melakukan amal-amal yang baik, maka ketika ada seseorang yang melakukan amal keburukan juga ada dampak negatifnya, pelipat gandaan keburukan dan dampak dosanya. Sebagaimana yang juga dikatakan Qatadah, sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibanding pada bulan-bulan lainnya. Walaupun semua kezaliman adalah dosa yang besar, namun Allah berhak membesarkan suatu perkara sesuai dengan kehendaknya. Maka di situ di ayat 36 tadi Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian dengan melakukan amal-amal yang maksiat, amal-amal yang dosa. Ini evaluasi bagi kita semuanya. Bagi orang yang menghidupkan syiar kebaikan, dia akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Ada hadis lagi yang mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Ibadah pada masa-masa yang sulit itu fadilahnya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Ibadah pada saat yang sulit, saat krisis atau saat hujan deras atau saat kondisi yang terjepit, kondisi yang susah, dan juga pada saat analognya adalah pada saat orang-orang mengabaikan, melupakan, jadi meremehkan, maka kita hidupkan ibadah di situ, fadilahnya seperti ibadah atau seperti hijrah kepada Rasulullah. Artinya sebuah amal yang istimewa, amal yang baik. Nah, kebalikannya,
Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang maksiat di bulan-bulan haram, maka ada pelipat gandaan dosa tadi. Yang mempelopori kebaikan disebut sunnah hasanah, dia mendapatkan pahala kebaikan dari dirinya dan dari orang-orang yang mengikutinya. Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Maka kebalikannya, yang melakukan contoh-contoh kebiasaan yang buruk yang disebut dengan sunnah sayyi'ah juga mendapatkan dosa, limpahan dosa dari pengikutnya. Wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh keburukan, fa alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya. Wa wizru man amila ba'daha, dan dosa dari orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Tradisi-tradisi, budaya-budaya yang ada unsur-unsur kesyirikan, ada unsur kemaksiatannya, ada unsur isti'anah ataupun minta tolong kepada jin dan sebagainya. Nah, ini budaya-budaya buruk apabila dikembangkan, digalakkan, maka pelopornya, pencetusnya itu mendapat pensiun dosa, mendapat limpahan dosa dari para pengikut sesudahnya. Saya tidak memberi contoh, bisa akan kita lihat, kita amati ya, budaya-budaya negatif yang mungkin dengan kedok kearifan lokal dan lain-lain, nah, tapi ada unsur-unsur yang menyimpang tadi ya, dari sisi akidah atau akhlak gitu. Baiklah, berikutnya sekalian, ada beberapa peristiwa yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang bisa kita pelajari di khususnya di Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi ya, pada bulan Dzulqa'dah ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa terjadi pengusiran Bani Quraidah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Jadi di kawasan Madinah ada 3 komunitas besar, 3 kabilah besar orang-orang Yahudi yang mereka ini sudah bermukim di sana sejak sebelum Nabi tinggal di Madinah. Ada yang pertama yang terusir adalah Bani Qainuqa. Jadi mereka ini tinggal di kawasan Madinah. Mereka ini melakukan pengkhianatan ya. Jadi mereka akhirnya terusir, ada 700 orang warga Bani Qainuqa yang terusir. Mereka lari dari Madinah dan menuju keluar dari Madinah, terusir di sana, bahkan ya dalam keadaan yang hina. Yang kedua ada Bani Nadir, yang itu diabadikan di surat Al-Hasyr. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr. Itu latar belakang turunnya adalah pengusiran Bani Nadir, yang mereka juga sama melakukan pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada 6 bulan setelah perang Badar. Mereka terusir dan menuju ke Syam. Nah, yang ketiga inilah Bani Quraidah. Ini terusir setelah perang Khandaq. Jadi pada saat perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawalnya tahun ke-5 Hijriah ini. Perang Ahzab ya, nama lain perang Khandaq adalah perang Ahzab. Kalau perang Khandaq artinya parit ya. Jadi saat itu ada usulan dari sahabat Salman Al-Farisi, sebagaimana kebiasaan dia dari Persia sana, untuk mempertahankan eksistensi daerahnya, itu dibuat benteng, tapi bukan benteng ke atas, tapi benteng ke bawah berupa parit, selokan yang besar, yang itu diterapkan akhirnya di Madinah, membujur dari utara ke selatan, kurang lebih panjangnya itu 5.500-an meter,
kemudian lebarnya 5,5 meter dan kedalamannya sekitar 3,2 meter. Kalau ada kuda tidak bisa nyebrang kecuali jatuh. Kalau sudah jatuh nggak bisa naik. Nah, itulah strateginya. Jadi mereka saat itu bertahan pengepungan di luar Madinah itu. Kurang lebih hampir ya, hampir 1 bulan orang-orang Ahzab. Ahzab ini kan sekutu. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum musyrikin. Mereka bersekutu untuk menyerang Madinah. Nah, dulu kalau kita ingatkan lagi, orang-orang Yahudi ini terikat perjanjian dengan Rasulullah di Piagam Madinah itu kan. Ketika Nabi berada hijrah ke Madinah, di samping beliau membangun masjid sebagai basis kekuatan untuk pengendalian masyarakat, beliau yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ini konsolidasi internal Rasulullah menyatukan barisan kaum muslimin. Nah, untuk konsolidasi eksternalnya, beliau melakukan perjanjian, membuat perjanjian Madinah, yaitu antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, termasuk orang-orang Yahudi ini. Jadi mereka terikat perjanjian aslinya untuk hidup rukun, saling toleransi di antara warga Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi ini melakukan pengkhianatan. Buktinya apa? Pada saat perang Khandaq, perang Ahzab ini, khususnya Bani Quraidah ini berkoalisi, bekerja sama dengan orang-orang musyrik untuk menyerang Madinah. Wah, ini bukti yang kuat pengkhianatan mereka. Maka saat itulah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat ya, melakukan ekspedisi yang sebelumnya beliau menyuruh ya kepada para sahabat, di antara pimpinannya adalah Ali bin Abi Thalib ya, untuk menyerang Bani Quraidah. Ya, kisahnya sangat panjang ya, tetapi di antara kisah-kisah ini ada pernik-pernik yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya beliau menyampaikan pesan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi saat itu kisahnya ketika Nabi baru pulang dari perang Khandaq ya. Beliau masih belum habis capeknya, beliau mandi di salah satu istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Pada sholat zuhur ya, selesai sedang di rumah Ummu Salamah pada waktu zuhur, maka Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, apakah kamu telah meletakkan senjata? Sungguh para malaikat belum meletakkan senjatanya. Dan kepulanganmu ini tidak lain kecuali untuk mengejar musuh. Maka pergilah bersama para sahabatmu ke Bani Quraidah. Dan aku juga pergi di depanmu untuk menggoncangkan benteng pertahanan mereka dan memasukkan rasa takut ke hati mereka. Selanjutnya Jibril pun berangkat bersama pasukan malaikat untuk mengawal ya, pasukan sahabat ini. Itulah kurang lebih ya peperangan yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ini terjadinya pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Dan hasilnya luar biasa ya. Hasilnya sangat mencengangkan. Karena Bani Quraidah ini sudah dikasih peringatan ya, terutama oleh pemukanya yaitu Ka'ab bin Asad ini. Pemimpin mereka mengajukan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang moderat. Pilihan-pilihan yang moderat pertengahan supaya mereka ini juga selamat, karena kalau dari sisi kekuatan dan sebagainya mereka ini sudah ya diprediksikan tidak bisa melawan. Tetapi mereka ini keturunan Bani Israel yang punya sifat ngokom ya. Jadi susah untuk dikendalikan ya. Walaupun pimpinannya sudah mengarahkan untuk menyerah dan masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam beres. Nah, biasanya kalau penyerangan ini kan opsi-opsi.
Kalau pertama masuk Islam, kalau berikutnya membayar jizyah, upeti ya walaupun mereka nggak masuk Islam. Ini kan hal-hal yang ringan. Tapi kalau nggak mau baru ini opsi yang terakhir adalah diperangi. Jadi mereka sebenarnya sudah secara kalkulasi sudah akan kalah, tapi masih terus bertahan ya di bentengnya itu. Akhirnya di dalam negosiasi yang agak panjang itu dihadirkanlah tokoh dari orang-orang Ansor ya yang sudah masuk Islam. Maksudnya saat itu ada Sa'ad bin Mu'adz ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh di kalangan penduduk Madinah dimintai pendapat bagaimana yang harus disikapi oleh Rasulullah kepada orang-orang Bani Quraidah ini. Panjang negosiasinya, intinya walaupun Sa'ad bin Mu'adz ini dari kalangan mereka ini, ketika beliau sudah bagus dan Sa'ad bin Mu'adz saat itu kondisinya sakit ya, beliau luka setelah perang Khandaq itu, luka yang cukup rawan, yang cukup ekstrim sehingga pada saat nantinya itu setelah pengusiran ini beliau akhirnya syahid. Dan saat meninggalnya atau syahidnya Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah itu arsh Allah itu bergetar karena memberikan penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz saat memutuskan bagaimana harus disikapi kepada Bani Quraidah, beliau memutuskan untuk dibunuh yang laki-lakinya. Anak-anak dan wanita menjadi tawanan, sedangkan hartanya dirampas dan yang laki-laki itu dibunuh. Jadi terjadi ya semacam pembunuhan massal karena ini sudah dalam kondisi yang klimaksnya, sudah negosiasi, sudah dengan cara yang lembut tapi mereka sudah tidak mau menyerah dan tidak mau ya menerima opsi-opsi. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz yang sudah disepakati menjadi pemutus perkara, bukan Rasul ya, saat itu diberikan wewenang kepada Sa'ad bin Mu'adz ini, akhirnya dibunuh. Ada sekitar 600 sampai 700 orang yang dibunuh. Jadi di Madinah disiapkan parit yang sangat besar dan orangnya ya mungkin caranya enggak sadis ya. Satu persatu enggak tahu. Jadi ketika dipanggil gitu ya. Jadi mungkin teknisnya bagaimana Allah alam. Ketika dipanggil satu persatu kok ternyata enggak balik. Dari sekian banyak yang dipanggil enggak balik itu mereka masih belum cerdas. Ini diapakan ya? Itu mereka belum paham gitu. Kalau seandainya ada di antara mereka yang masuk Islam itu selamat, nggak akan dibunuh. Tetapi karena itu tadi, ya keturunan Bani Israel, mereka sudah tahu teman-temannya dipanggil, nggak kembali, itu berarti kan dieksekusi. Tapi ya itu tadi, sampai ya itu tadi mengatakan 700 orang dibunuh di Madinah. Masya Allah. Inilah ya kisah Bani Quraidah yang barangkali ada kajian ya sirah nabawiyah, mungkin nanti kalau sampai ke situ itu ceritanya bagus sekali ya, ceritanya panjang tapi saya memotong atau menyingkatnya seperti itu. Peristiwa besar pengusiran Bani Quraidah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Yang kedua adalah peristiwa pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsh. Nah, ini juga pernikahan yang fenomenal yang diabadikan di surat Al-Ahzab. Di antara ayat-ayatnya ini kan terjadinya masih berlangsung sekitar di peristiwa perang Ahzab ini. Jadi sama kejadiannya ini, yaitu pada bulan Dzulqa'dah juga, tahun ke-5 Hijriah juga, jadi beriring-iringan dengan penyerbuan ke Bani Quraidah tadi. Nah, jamaah sekalian, pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah latar belakangnya.
tidak murni kehendak pribadi beliau, tapi semata-mata itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang misi utamanya adalah misi tasyri' dan dakwah. Tasyri' itu artinya pensyariatan, dan dakwah itu ya syiar untuk mendakwahkan Islam. Mungkin pernah saya sampaikan di antara keutamaan bulan Sya'ban kemarin ada kisah-kisah pernikahan Rasulullah dengan diantaranya dengan Juwairiyah, anak tokoh dari Bani Musthalib. Ketika Juwairiyah ini dinikahi Rasulullah, maka menjadi terikat mereka. Jadi kan Nabi ini menyebarkan kedamaian ya, bukan peperangan. Ikatan yang paling kuat di antara masyarakat Arab itu adalah ikatan di samping kekeluargaan, adalah ikatan pernikahan, perkawinan. Itu rahasianya ya. Kenapa beliau, kalau kita runtut ya, itu sampai 11 yang beliau nikahi, bahkan ada 2 budak ya, yang beliau akhirnya nikahi juga, itu karena latar belakang dakwah tadi diantaranya, dan untuk merekatkan supaya banyak simpul-simpul masa yang beliau ikat dengan ikatan-ikatan pernikahan ini, sehingga mereka yang sebelumnya memusuhi Islam itu menjadi takluk hatinya, menjadi bersahabat, menjadi ya kekuatan-kekuatan Islam yang baru di sana. Itulah strategi yang beliau lakukan, yang itu semata-mata atas perintah Allah. Jadi saya tegaskan, bukan semata-mata syahwat atau nafsu pribadinya yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis kepada beliau, itu sama sekali tidak benar. Nah, termasuk pernikahan dengan Zainab binti Jahash yang fenomenal, luar biasa. Kenapa fenomenal? Karena Zainab binti Jahash ini adalah mantan istri anak angkat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Zaid ini sejak kecil diangkat anak oleh Rasulullah, sehingga ya beliau sangat cinta dengan Zaid bin Harithah. Bahkan awal-awalnya dipanggil Zaid ini dengan panggilan Zaid bin Muhammad, bukan kepada ayahnya. Tapi Allah menegur di surat Al-Ahzab, "Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah." Panggillah anak-anak itu nasabnya kepada ayah kandungnya. Itu lebih adil di sisi Allah. Jadi nggak boleh. Nah, jadi ini memberikan hukum ya kepada kita untuk melarang adopsi, rekrut atau mengambil anak upon ya, tetapi dinasabkan secara legal kepada orang tua asuhnya, bukan orang tua aslinya. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Kalau mau anak, ngasuh anak silakan, tapi jangan sampai menisbatkan silsilah nasabnya bin atau bintinya kepada orang tua asuh. Itu at-tabani dalam bahasa Arabnya, itu tidak boleh dalam Islam. At-tabani harus dikembalikan kepada orang tua. Kalau pernasabannya, kalau soal biaya hidup ya nggak apa-apa. Kalau pengasuhan nggak apa-apa kepada orang tua angkatnya. Tapi kalau nasabnya kembali kepada orang tua asli. Kadang-kadang kan karena nggak tega ya, sampai bahkan ya bapak asuhnya itu menjadi wali di pernikahan itu. Ini nggak boleh kan? Ya, karena nggak tega itu tadi ya. Kalau nggak ketemu walinya ya diwakilkan ke KUA ya, ke naibnya itu, wali hakim lah istilahnya. Jadi itu. Zaid bin Harithah ini dari kalangan budak, kalangan bawah. Sehingga ketika Zaid sebelumnya ya, ini atas perintah Allah juga, untuk nikah dengan Zainab binti Jahash ini, awalnya Zainab ini kan kalangan wanita terhormat. Awalnya nggak mau ketika mau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah ini. Tapi karena Allah sudah menentukan di dalam surat Al-Ahzab ini, maka Zainab tidak bisa berkelit dan akhirnya menikah.
Karena tidak sekufu tadi, ini juga pelajaran bagi kita ya. Kalau mencari mantu, ya, cari mantu yang sekufu. Apa sekufu itu? Setara dalam hal strata sosialnya, ekonominya, dalam strata di masyarakat supaya nggak jeglek ya. Islam memang agama yang setara, tapi kita memperhatikan psikologis anak-anak kita masing-masing ya. Termasuk ini pelajaran berharga ya, kalau kita mempelajari tafsirnya Al-Hasab ini, Masya Allah sangat banyak, luar biasa. Zaid dari kalangan bawah, Zainab dari kalangan atas, sehingga masing-masing nggak bisa move on di pernikahan itu ya. Zaid tidak bisa berlaku sebagai suami yang pemimpin wanita, jadi dia bahasanya insecure terus kepada istrinya ini, minder terus. Zainab binti Jahash juga demikian, dia dari kalangan yang terhormat juga, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan suaminya ini. Jadi pernikahannya hambar, tidak harmonis. Dan saya sudah merasa itu, sering minta cerai pada ketika itu, tapi Nabi belum mengizinkan, baru mungkin 1 tahunan pernikahan mereka bertahan, diizinkan. Nah, setelah Zaid menceraikan Zainab inilah dan iddahnya setelah selesai, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menikahi. Ini kan seolah-olah gitu ya, dalam kacamata orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mosok bapak mertua ini ya menikahi mantan menantunya sendiri. Seperti itu isunya kan. Karena posisi anak angkat itu seperti anak kandung pada zaman dulu. Istri atau mantan istri dari anak angkat itu sama kedudukannya dengan mantunya sendiri. Sehingga saat itu dianggap aib. Nah, Allah ingin menghapus tradisi budaya jahiliyah itu. Allah menegaskan tidak sama antara anak kandung dan anak angkat ini. Dan tidak sama status istrinya. Nah, maka diperintahkan. Di surat Al-Ahzab ayat 37 Allah berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha." Maka ketika Zaid telah selesai menuntaskan keperluannya kepada istrinya Zainab ini, kata Allah, zawwajnakaha. Kami, kata Allah, nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahash tadi. Jadi itulah fenomenal sekali ya. Likaila yakuna alal mu'minina min harus, supaya tidak ada rasa yang salah pada kaum muslimin fi azwaji adiyaihim dalam menikahi mantan daripada istri anak-anak angkat mereka. Setelah tuntas tentunya ya. Setelah tuntas iddahnya itu baru selesai. Nah, itulah fenomenal pernikahan antara Nabi dan Zainab binti Jahash yang saat itu usia Zainab binti Jahash 35 tahun dan istri Rasulullah sekitar 58 tahunan. Nah, itu Masya Allah luar biasa pernikahan yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Peristiwa yang ketiga yaitu kita tadi sudah singgung perjanjian Hudaybiyah. Yang di situ Nabi sebelumnya bermimpi ya. Jadi beliau bermimpi masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh bersama dengan para sahabat, masuk ke Masjidil Haram, tawaf di sana, dan juga akhirnya tahallul, ada yang mencukur, ada yang memotong rambutnya. Pokoknya baguslah. Ketika mimpi ini disampaikan kepada para sahabat, wah senangnya luar biasa mereka. Senang sekali mau diajak umroh oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengumpulkan para sahabat, mengajak mereka umroh yang kurang lebih saat itu jumlahnya terkumpul 1.400-an. Jadi mereka kumpul untuk umroh. Nah, kalau umroh ini kan ya, dari Madinah, Nabi mengambil mikot di Dzulhulaifah atau Bir Ali atau Abyar Ali. Jadi beliau berangkat dari rumahnya. Rumah beliau kan di sekitar Masjid Nabawi di timurnya Raudhah itu. Jadi beliau berangkat dari sana setelah sholat zuhur sampai di Bir Ali ini asar. Beliau sholat di sana dan menginap
dan baru besoknya itu berangkat ke Mekahnya. Jadi beliau memakai pakaian ihram dan hanya memakai pedang untuk senjata pribadi lah untuk membersihkan apa yang